Yang bisa kita sebut champion adalah lahirnya Perpres ya. Pers itu memerlukan peraturan yang bisa memberikan dukungan pada dua hal. Yang pertama, ekosistem pers kita supaya sehat. Yang kedua adalah ada keadilan pendapatan bagi media dari platform. Kira-kira itulah. Kebutuhan spesifik perempuan itu ya harus didengar. Perempuan jurnalis itu kebutuhannya apa? Itu belum ya. Yang dibuat oleh Dewan Pers kemarin kan kalau terkait ada kekerasan seksual. Tapi yang kebutuhan spesifik perempuan jurnalis itu apa? Tetap Mbak masih tinggi tantangannya untuk jurnalis perempuan, terutama perlindungan untuk mereka ya. Dan untuk kesana perlu didukung oleh banyak pihak. Nah, kalau saya bilang minta supaya ada dukungan, bukan berarti lah kenapa minta didukung, katanya minta pengen sama. Karena tadi budaya kita masih budaya patriarki. Betul. Yang punya anggapan bahwa perempuan nggak bisa. Nah, itu dukungannya di situ. Nggak dikasih privilege, enggak. Privilege-nya adalah kesempatannya harus lebih dibuka untuk perempuan. Ketika bersaing dan sama-sama bagus, kasih kesempatan itu pada perempuan. Merasa bahwa kok tanda tangannya Nini Rahayu ini nggak laku ya? Beneran, kok nggak laku ya? Gitu. Halo sahabat DP, kita kembali lagi bersama saya Ira Astuti di Insiders, ini senior Dewan Pers, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sudah ditunggu-tunggu sejak Insiders episode pertama. Tapi karena jadwalnya padat merayap ya, kayak kemacetan di Jakarta, jadinya baru saat ini nih kita bisa mewawancarai beliau. Dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang dunia pers saat ini dan juga macam-macam lah. Ini dia Ketua Dewan Pers, Ibu Dr. Nini Rahayu. Halo Ibu. Halo juga. Tapi nanti dikira beneran loh itu kayak yang jadwalnya padat merayap, yang susah membuat jadwal podcast. Nanti dikira beneran loh. Lah emang iya Bu. Beneran gitu ya? Ibu kan hari ini jadwalnya Senin Selasa ke kota ini, Rabu Kamis ke kota ini. Padahal saya udah lama nih pengen, kalau lihat podcastnya itu kan saya sering lihat satu-satu yang ini saya ikutin gitu. Saya nunggu malahan kapan saya diundang gitu. Enggak. Jadi rupanya saling menunggu nih. Iya, makanya saya selalu ingat yang Ibu keluar kota itu cuma tuker koper ya Bu di bandara. Emang ada sih. Bener, kan? Harus diakui ada masa di mana saking padatnya begitu ya. Terkadang itu memilih untuk tidak kembali ke rumah gitu, tapi melanjutkan penerbangan, tapi mau nggak mau mesti ganti koper nih. Kalau enggak kan lumayan susah ya gitu bawa dua koper. Ada saat seperti itu, tapi nggak selalu juga. Iya, karena saya kalau lihat agenda anggota Dewan Pers, kayaknya Bu Nini kemana? Kesini, sini. Saya langsung bayang, nih pasti tuker koper lagi nih di bandara. Ya, karena kan gini, selain aktivitas saya di Dewan Pers, masih ada aktivitas lain kan Mbak. Nah itu juga ikut menambah jumlah kepadatan perjalanan dan aktivitas gitu, baik yang keluar kota maupun yang di Jakarta. Tapi seneng lah. Gitu, senang. Iya, karena maksudnya gini ya, apalagi Bu Nini ini mungkin buat sahabat DP yang belum terlalu akrab sama Bu Nini adalah Ketua Dewan Pers perempuan pertama loh. Keren ya tuh. Wah, sepanjang sejarah baru Ibu ya yang jadi. Walaupun yang jadi anggota pernah ya, ada Kak Uni Lubis, betul. Bu Ratna Pomala ya yang saya ini cuman sebagai ketua. Sebenarnya ketuanya Pak Azumardi Azra, saya pengganti ketua. Melanjutkan ya Bu ya. Beliau, ya. Nah itu udah Ibu perempuan pertama jadi ketua Dewan Pers, dan Ibu tidak ada background wartawan ya Bu ya. Ibu mewakili tokoh masyarakat ya Bu ya. Benar. Nah itu gimana tuh Bu rasanya kecemplung ke Dewan Pers, ngurusin wartawan dan industri pers yang cukup kompleks gitu Bu. Itu gimana sih Bu perasaannya? Apakah ada jet lag atau gimana gitu? Ya saya pertama harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan insan pers ya, teman-teman media yang
memberi kesempatan kepada saya untuk ikutan di satu komunitas yang sebetulnya secara organisatoris saya tidak pernah bergabung ya, apakah itu di organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan pers, karena memang nggak punya background di situ. Tetapi kalau engage dengan pers memang sudah sejak lama itu saya lakukan. Misalnya saya kan lama di Komnas Perempuan ya, kurang lebih 8 tahun, 2 periode, lalu di Ombudsman Republik Indonesia yang dua-duanya itu sangat sering lah ya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan media gitu. Ada saat memang waktu di Komnas Perempuan tuh kita kadang-kadang menolak bahkan untuk diwawancarai karena kita punya standar operasional prosedur, manakala sedang menangani kasus dan itu kasusnya masih berjalan, ada pengaduan begitu, kita memilih jangan dulu disampaikan kepada publik, nanti ada saatnya kapan kita. Nah itu pernah yang begitu. Nah jadi ketika saya diminta di Dewan Pers itu memang saya juga sempat menolak karena loh ini untuk apa, saya nggak punya pengalaman di organisasi sebesar ini gitu. Dan ini kan organisasi yang menjadi kebanggaan, tempat rujukan gitu, pers tuh dinilai sedang baik-baik saja, tidak baik-baik saja, tulisannya bener nggak bener, itu di sinilah saya bisa apa gitu. Saya menyampaikan jangan salah, jangan saya lah gitu. Itu sempat saya sampaikan ketika saya ditawari karena saya merasa saya tidak punya kapasitas di situ. Lalu dengan penjelasan yang disampaikan bahwa memang tidak selalu anggota Dewan Pers itu orang yang secara langsung ada dalam dua organisasi ini, perusahaan maupun jurnalis begitu, tapi bisa aja unsur masyarakat lah. Dijelaskanlah unsur masyarakat itu pun saya masih ya kalau gitu cari yang lain unsur masyarakat yang engagementnya itu kuat sekali gitu. Apakah ya saya memang mengakui walaupun belum sangat produktif, tetapi menulis di media itu saya lakukan waktu di Ombudsman maupun waktu di Komnas Perempuan. Tapi saya masih tidak bisa disebut orang yang punya beda jauh lah ya dengan profil anggota Dewan Pers yang memang unsur masyarakat punya engagement yang kuat begitu, atau kalau enggak beliau tokoh yang sudah sangat tokoh begitu. Saya enggak ada tuh seperti itu. Nah lalu muncullah satu argumentasi yang membuat saya lalu mengiyakan, yaitu ketika disampaikan begini, Dewan Pers tuh belum pernah memiliki anggota yang Dewan Pers yang mewakili unsur masyarakat itu yang perempuan. Jadi yang unsur masyarakat itu yang mewakili selalu laki-laki gitu. Nah pada konteks itu Mbak Ira itu kayak begini, oh ya sudahlah gitu ya, sebagai seseorang yang selama ini ikutan memperjuangkan bagaimana representasi perempuan itu selalu terwakili dimanapun, itu jadi kayak lu aja ditawarin nggak mau gitu, jadi mestinya ya udah gitu, ini ditawarin loh, ditawari kesempatan, kenapa nggak mau? Belum tentu setiap orang punya kesempatan. Tetapi ketika ditawari dan memang di situ diperlihatkan belum pernah ada perempuan yang mewakili unsur masyarakat, kok kamu menolak juga? Jadi cuman bisa teori nih jadinya gitu. Saya jadi takut juga. Oh itu, oh iya deh. Jadi akhirnya itu mengiyakan ketika diberi argumentasi bahwa kenapa meminta saya yang mewakili unsur masyarakat di Dewan Pers, karena belum pernah ada perwakilan
belum ada perempuan yang mewakili unsur ini. Yang sebelumnya ada itu unsur jurnalis sama, begitu. iya. Gitu. Jadi itulah Mbak kira-kira, dan saya maka ketika sudah dengan berbagai proses yang saya ikuti, dan harus diakui proses itu saya juga diminta di apa ya, kalau bahasa anak sekarang itu dibimbing lah. Kira-kira saya harus bagaimana, harus ngapain gitu. Apalagi saya ini termasuk orang yang lelet sebetulnya. Jadi tidak, kan ada orang yang sangat cerdas ya, begitu dikasih umpan tuh langsung bet gitu. Saya tidak termasuk yang seperti itu. Saya butuh belajar pelan-pelan gitu. Nah, maka saya untuk sampai menjadi anggota itu belajar dulu. Belajar dalam artian nanya dulu ini, jadi saya nanti ngapain gitu. Kira-kira ngapain, apa namanya, kalau saya sudah ada di dalamnya, karena saya harus mengukur kemampuan juga kan. Gitu. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya bukan hanya soal di ke Dewan Persnya ya, karena saya itu merasa terus-menerus kerja di struktural gitu. Di 8 tahun plus 5 tahun hampir tidak ada jeda gitu. Jadi sebetulnya waktu itu saya ingin istirahat dulu deh setahun gitu. Ternyata nggak bisa. Termasuk masuk di struktural lagi gitu, karena apa ya, kerja di struktural itu kan harus rapi ya. Betul. Ada birokrasi, yang tidak bisa memilih. Ya harus ke sini waktunya, ini harus ke sini gitu. Tapi kalau pengennya bebas tahun gitu, tapi ya kalah dengan ini untuk representasi perempuan penting nih, yang wakil dari masyarakat. Yang bujuk ibu tuh tahu titik lemah ibu di mana. Bawa perempuan pasti mau nih. Nah, ketika isu perempuan kayak nggak ada pilihan lain kecuali mengiyakan. Kira-kira itu Mbak Ira. Jadi tapi saya harus menyampaikan ucapan terima kasih karena diberi kesempatan lah ya untuk ada di lembaga yang menurut saya ini anak sulung reformasi ya, karena betul-betul lahir setelah reformasi 99 begitu ya, setelah Komnas Perempuan. Komnas Perempuan itu juga anak sulung reformasi untuk isu hak asasi manusia begitu, dan lalu di Dewan Pers gitu. Jadi lalu Ombudsman ini kan satu lembaga yang Ibu udah lengkap jadinya Bu ya. Jadi ini lembaga-lembaga yang menurut saya challenging untuk menjadi tempat mendedikasikan diri sekaligus belajar begitu, belajar karena saya meyakini lembaga-lembaga seperti ini akan selalu tumbuh gitu ya, dan bagaimana tumbuhnya lembaga ini, bagaimana tumbuh berkembang eksistensinya itu adalah sangat digantungkan bagaimana tata kelolanya gitu. Jadi keikutsertaan di situ tuh jadi kayak wah ini mesti dinamis nih. Itu yang membuat saya sangat tertarik tuh. Nah itu ini kan Ibu sudah di penghujung ya Bu ya, selama itu dia sudah di penghujung. Nah ini selama 3 tahun kemarin gimana Bu? Ada gonjang-ganjing, sukanya, dukanya itu, apalagi tadi kan Ibu benar-benar belajar, boleh dikatakan tadi belajar dari nol, butuh bimbingan gitu. Itu gimana tuh Bu campur aduk semua rasa suka dukanya gitu? Saya kira ini manusiawi ya, sebagai orang yang baru masuk di lembaga yang sama sekali baru gitu ya, meskipun secara birokrasi saya sudah sangat tahu karena punya pengalaman di lembaga-lembaga yang kepemimpinannya itu adalah kolektif kolegial. Jadi dinamika kolektif kolegial itu saya sudah sangat paham bagaimana, lalu punya supporting staff dari pegawai negeri sipil maupun yang non pegawai negeri sipil itu lengkap lah saya. Nah dalam konteks relasi kerja yang seperti itu tentu saya menikmati saja. Saya selalu mengatakan saya akan menikmati karena memang itu tadi lembaga yang tumbuh, bagaimana dikembangkan, bagaimana eksistensinya itu selalu ada dinamika, dan itu saya menikmati. Itu bagian dari cara kita untuk tadi bagaimana membuat lembaga yang lahir dari reformasi ini harus tetap mendapatkan kepercayaan publik, dan
memang diperlukan, udah kita minta gitu, udah kita minta pada negara untuk dibentuk, harus bisa terus-menerus dirawat bahwa ini memang diperlukan gitu. Nah itu tuh senang. Soal relasi dengan yang tadi saya sebutkan, bagaimana membuat tata kelola kolektif kolegial, kerjasama dengan supporting staff baik itu PNS maupun non PNS, saya kira itu dinamikanya pasti ada lah. Nah, yang terkadang kayak jet coaster juga sih Mbak, naik turun itu adalah pada isu. Pada isu yang terkadang ini baru memang buat saya gitu ya, tapi hal baru itu misalnya begini, saya begitu menjadi anggota Dewan Pers itu kemudian memilih di Komisi Pendataan, Riset dan Ratifikasi Pers. Semula kan saya, udahlah di Komisi Hukum, jadi udah bidang saya nih, jadi relatif lebih adaptasinya nggak terlampau susah. Nah di pendataan tuh, terus terang saya harus belajar 3 bulanan tuh Mbak Kira, iki jane ngapa toh gitu, ini mau ngapain toh gitu. Jadi itu agak lumayan lama sampai kemudian saya merasa bahwa memang yang sudah jalan ini udah sangat baik, tetapi ada beberapa yang perlu dilakukan penguatan. Nah, sampai pada keinginan melakukan penguatan secara sistemik di komisi ini itu butuh waktu 3 bulan buat saya. Itu cukup lama sebetulnya. Mungkin ada orang yang sebulan aja udah ngerti masalahnya gitu, tapi saya merasa bahwa 3 bulan ini juga proses saya dengan kawan-kawan di komisi untuk saling bonding, mengetahui, lalu sama-sama merasakan ada keinginan menguatkan sistemnya gitu. Itu kurang lebih 3 bulan. Nah, jadi prosesnya pada konten itu memang yang masih menyisakan kayak PR nggak selesai itu sampai sekarang itu adalah ketika melihat sistem perlindungan pada wartawan. Itu menurut saya konten yang paling kuat yang saya rasa ini PR ya. Dan sebenarnya PR ini bukan hanya PR-nya Dewan Pers, tapi harusnya menjadi komitmen multi stakeholder, terutama pemangku kepentingan ya, untuk ikut juga memikirkan agar pers dalam menjaga Undang-Undang 40 yang salah satu mandatnya adalah memberikan perlindungan kesejahteraan pada wartawan itu ikut memikirkan. Nah, konteks ikut memikirkan ini yang kadang-kadang dianggap PR-nya Dewan Pers dan orang pers sendiri aja gitu. Jadi justru di situ saya merasa yang saya harus bilang stuck, walaupun nggak mundur ya, tapi stuck. Nah ini jadi nggak bisa maju gitu ya, nggak bisa Bu, maju. Jadi cuma mentok di situ ya Bu ya. Karena kan ini tahun 99. Kalau sampai sekarang udah berapa tuh? Berapa tahun tuh Mbak dari sekarang? Udah yang kelahiran 99 aja udah pada punya anak tuh Bu. Ntar lagi mantu nih. Jangan-jangan udah 20 tahun 26. Iya, 26. Jadi kalau mantu gitu udah punya cucu nih Mbak. Nah, maksud saya ini yang paling stuck. Nah, karena itu mandat langsung di Undang-Undang 40 soal kesejahteraan wartawan. Jadi di Undang-Undang 40 itu yang Ibu anggap paling mentok tuh itu ya Bu ya? Itu ya? Kalau yang lain cukup ada progresnya gitu ya? Ada progresif, bahkan artinya gini, Undang-Undang 40 itu kan memang undang-undang yang menurut saya substansinya itu kuat sekali. Bahkan saya selalu merasa bahwa ini disusun oleh orang-orang yang punya visi besar soal pers, visioner gitu, sehingga sangat kuat bagaimana meletakkan pers itu genealoginya adalah genealogi etik, bukan penegakan hukum, membedakan dengan institusi kepolisian gitu ya. Lalu meletakkan pers ini sebagai cara
kerja demokrasi yang sangat independen gitu ya. Jadi tetapi tidak mengurangi dalam konteks kerja independensinya itu tidak mengurangi bagaimana berkolaborasi dan berkoordinasi dengan multi stakeholder termasuk para pemangku kepentingan maupun unsur masyarakat, tapi dia tetap sebagai lembaga yang independen. Pers harus independen, pers harus merdeka, pers harus menunjukkan hakikat dan jati dirinya sebagai unsur yang melihat keterwakilannya untuk kepentingan publik. Makanya yang paling ini kan fungsi kontrol sosialnya itu. Jadi tapi di saat yang bersamaan dia juga punya fungsi entertain, memberikan hiburan, memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman dan yang paling kuat adalah mengukur impact dari informasi yang diberikan. Nah, dalam konteks itulah saya merasa bahwa selama 3 tahun ini sangat menikmati, dan ini kan memang sangat dinamis ya Mbak. Kita nggak mungkin menilai ini udah berhasil nih, ini belum berhasil nih. Ini kan demokrasi. Demokrasi selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia tidak bisa berdiri sendiri untuk isu dan tantangannya gitu. Jadi dia akan terus dinamis gitu. Ya tapi saya menikmati kok Mbak 3 tahun ini. 3 tahun menikmati ya Bu. Dan menikmati. Dan itu gimana Bu? Maksudnya buat banyak kalangan. Nggak hanya industri ya, pers itu manusianya, industrinya itu kompleks, bahkan ada yang menganggap ngeri-ngeri sedap gitu ya Bu ya, ngadepin wartawan gitu kan, ngadepin perusahaan pers, dan Ibu tuh jadi ketua yang ngurusin itu gitu, ketua Dewan Persnya. Apa yang Ibu rasakan gitu, yang Ibu lihat, oh gini ya rasanya ya ketemu sama teman-teman wartawan dan jadi di pucuk itu gitu. Itu gimana Bu? Saya harus akui ya, mungkin masih belum bisa memenuhi ya kebutuhan strategis, kebutuhan praktis bahkan gitu. Bahkan saya sering merasa bahwa kok tanda tangannya Nini Rahayu ini nggak laku ya. Beneran, kok nggak laku ya gitu. Nah dalam konteks itu saya sedih banget. Apa tuh Bu? Bagaimana tanda tangan Nini Rahayu nggak laku tuh dalam konteks apa tuh Bu? Misalnya begini, kita mengatakan bahwa pers itu kerjanya harus profesional, ya. Maka untuk bisa disebut sebagai pers yang profesional tuh Dewan Pers dengan konstituen sudah merumuskan guideline. Oh yang pedoman pemberitaan, ada kode etik segala macam gitu ya. Tapi oleh sebagian itu dipandang sebelah mata. Dicuekin gitu ya Bu ya? Iya, boleh dibilang dicuekin, bahkan yang nyuekin, yang tidak patuh jumlahnya lebih besar dari yang patuh. Lebih banyak yang jadi, makanya Ibu tadi ngerasa, aduh tantangan saya sebagai ketua Dewan Pers nggak laku gitu ya Bu? Tanda tangan yang mengatakan bahwa pers yang profesional itu yang begini nih, dia harus memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu begitu. Dia harus punya kualifikasi tertentu. Dia harus misalnya dari aspek administrasi, nggak cukup dia berbadan hukum. Tapi dia harus memenuhi ya kapasitas ruang pemberitaannya itu dengan memproduksi beritanya itu sustain. Misalnya sehari
50 ya 50, dan itu betul-betul hasil dari liputan. Ya kalaupun dia mau ngambil berita dari nasional, rilis nasional atau apa, boleh saja, tapi ya tidak boleh semuanya seperti itu. Ya. Nah, tapi dan lainnya ya, termasuk memberikan kewajiban memberikan jaminan kesejahteraan BPJS pada wartawan, sama apa UMP gitu ya, meningkatkan kapasitas wartawan, dan sebagai pimpinan redaksi itu harus memiliki kemampuan membuat perencanaan dan lain. Karena saya orang hukum, saya jadi bicaranya normatif. Ini sudah diatur nih di Undang-Undang 40, ada mandat tanggung jawab pers terhadap masyarakat, tanggung jawab pers pada pendidikan masyarakat, pengetahuan masyarakat, kebenaran secara faktualnya seperti apa. Itu tanggung jawab di Undang-Undang 40, dan Dewan Pers itu menjadi lembaga yang mengawasi itu. Makanya kalau tadi dibilang pucuk pimpinannya gimana? Ya saya bilang tanda tangan saya kok gitu. Kayak dianggap angin lalu aja jadi ya Bu ya? Iya, jadi kalau saya ditanya, emang nggak dipatuhi? Secara umum ada yang patuh, tapi harus diakui bahwa akhir-akhir ini tumbuh dan berkembang, yang kemudian kalau saya indikasikan potensial mereka tidak patuh dan tidak mengindahkan. Jadi aturan ini just aturan. Nah, karena Dewan Pers itu bukan lembaga penegak hukum, ya kami tidak bisa kemudian memberi sanksi, memberi sanksi dan gitu lain-lain, ya, nggak bisa. Jadi bisanya kita menghimbau. Ya, nah, dalam konteks itu harus saya akui ini masih ada kebutuhan bahwa pers itu bukan hanya tanggung jawab Dewan Pers. Pers bukan hanya tanggung jawab insan pers gitu ya. Pemerintah, lembaga penegak hukum ya. Lembaga legislatif, ya janganlah menggunakan pers yang begitu, media-media yang begitu jangan dimanfaatkan, jangan digunakan. Kalau dimanfaatkan nanti dikira saya terlampau ini. Ya jangan dipakai gitu. Karena kadang-kadang kita buat garis gitu ya, tapi ada juga yang kemudian mereka lebih memilih bekerja sama dengan lembaga-lembaga dengan media-media yang sudah bisa dipastikan bahwa mereka tidak punya kredibilitas. Ya, Dewan Pers ini kan sebagai lembaga pengawas juga memperhatikan ya. Ada memang media-media yang mungkin ya secara administratif, secara pendanaan dia sangat mandiri, belum terdata juga di Dewan Pers, tapi dia media alternatif yang bagus. Tulisan-tulisannya memang memberikan judgement pada pengetahuan tertentu untuk publik. Nah itu Dewan Pers tidak menutup mata. Ini justru yang juga harus dihargai. Jadi saya kenapa bilang lah ini yang tidak terdata. Banyak juga yang bagus begitu ya, tapi justru yang melanggar, termasuk yang sudah melakukan pendataan itu juga ada begitu. Makanya saya bilang ini PR banget nih, PR dalam artian kenapa sih tanda tangan saya kok nggak laku-laku amat gitu. Maksudnya tingkat kepatuhan itu masih belum cukup kuat gitu terhadap. Nah itu kalau buat saya itu mimpi buruk itu sebagai ketua tuh. Gimana? Mimpi buruknya begini. Memang begini. Sebagai lembaga pengawas yang sekaligus mengeluarkan regulasi itu berat. Karena memproduksi aturan sekaligus mengawasi implementasi aturan. Jadi ini dua-duanya nih. Artinya punya tanggung jawab untuk membuat mereka paham, membuat mereka tahu. Nah ini yang support ini yang sebetulnya sangat penting. Artinya Dewan Pers dituntut untuk ikut mengupayakan peningkatan
kapasitas, bukan hanya wartawan ya, tapi penggiat pers. Apakah itu perusahaan persnya dan juga edukasi kepada publik. Karena kalau publik itu tidak diedukasi, ya mereka jadi kemakan sama buzzer-buzzer. Betul. Nah, itu kan susah. Sekarang kan? Eranya soalnya ya, Bu, eranya media kalah sama buzzer itu ya Bu ya. Itu dia, dan arus informasi itu bisa jadi mencelakakan yang kemudian mereka karena kekurang fahamannya menganggap itu berita. Menganggap itu kerjaan wartawan tuh, padahal itu kerjaan buzzer gitu kan, dicampur adukan. Gitu. Nah di ruang itulah menurut saya, apalagi di era digital begini, ada teknologi buatan yang cukup beragam, penggunaan internet yang kita tahu juga ternyata tinggi banget ya penggunaan internet. Saya tadi baca data itu, pengguna internet untuk masyarakat urban, masyarakat di tingkat pedesaan pun itu tinggi sekali. Dan hampir 80%. Betul. Itu artinya arus informasi yang bisa jadi bahan baku berita itu terkadang membuat halayak ramai bingung, ini berita beneran apa bukan. Betul, karena ini berita atau karena tsunami informasi, Bu. Betul. Jadi bingung milah yang mana yang benar, mana yang benar, gitu mana kan? yang enggak. Nah, kadang oleh wartawan-wartawan yang profesional, dia akan punya kemampuan untuk ngecek karena dia punya basis data. Betul. Kadang-kadang dia punya riset kan, Mbak, dan didukung oleh perusahaannya. Tapi bagaimana yang tadi tidak mengindahkan tanda tangannya Ketua Dewan Pers tadi? Ya asal aja. Asal comot sama itu dia. Dan dari medsos apa dicomot, ambil jadi tanpa ada, bahkan dia nggak punya data apapun. Gitu. Nah ini yang menurut saya selama 3 tahun ini bersama-sama dengan para anggota yang secara spesifik membidangi ya, misalnya Komisi Pendidikan itu dipegang Pak Tri, itu Pak Tri Agung itu terus mengupayakan gimana deret ukur kemampuan Dewan Pers dengan deret ukurnya gitu ya, untuk memberikan pendidikan pada wartawan, meningkatkan kapasitas mereka dengan cara salah satunya uji kompetensi. Dan sebetulnya ini nggak cukup. Kadang-kadang wartawan menganggap dengan UKW sudah cukup, yang penting punya sertifikat muda, madya, utama, selesai. Padahal kan dengan era yang terus berkembang, kapasitas mereka kan harus ditingkatkan. Nah, betul. Itu. Begitu juga yang pendataan ya. Pendataan itu dipimpin Pak Sabto. Itu enggak kurang-kurang sampai melakukan model pendampingan. Dengan model pendampingan itu saat ini bukan hanya mendampingi bagaimana pers itu benar dan profesional ya, tapi bagaimana dia bisa hidup. Jadi sebegitunya ya Bu ya? Tentu Dewan Pers masih dengan segala keterbatasan harus bekerja sama dengan konstituen ya. Saya kira banyak yang sangat progresif dalam melakukan upaya pendampingan itu ya, seperti AMSI itu kuat sekali. Bagaimana mendampingi anggotanya agar bisnisnya ini hidup. Betul. Nah kalau bisnisnya hidup, ini dia akan bisa bekerja secara profesional, insight soal bisnisnya ya. Karena kalau itu susah kan juga kesulitan. Iya. Gitu ya. Nggak ada sumber daya ya Bu. Nggak ada sumber daya gitu. Nah, saya kira pada konteks pertanyaan Mbak Ira, gimana 3 tahun ini ya. Harus diakui tantangannya berat begitu, meski dengan segala dinamika yang ada, Dewan Pers bersama-sama dengan konstituen harus tetap berupaya ya agar pers kita tetap bisa menjaga independensinya, enggak melanggar pagar api gitu ya. Firewall itu ya. Firewall itu gitu ya. Dan di sisi yang lain yang menurut saya yang stuck itu juga terus harus diupayakan gitu. Nah, dalam konteks yang
seperti ini memang perlu ada tanggung jawab negara. Lagi-lagi saya ingin mengatakan, ya kalau Undang-Undang Dasar kan tata kelola negara itu diserahkan pada pemerintah, ya kan, urusan budgeting, lembaga-lembaga independen, seindependen apapun, itu tata kelolanya diserahkan kepada pemerintah. Nah, dalam konteks ini pemerintah sebagai lembaga negara punya tanggung jawab agar pers kita tetap bisa hidup, bisa merdeka, bisa independen dan bisa bekerja. Itu sih Mbak Ira. Jadi memang dibutuhkan dukungan negara yang terutama ya Bu ya? Iya. Oke. Nah Bu, tahun kemarin Bu, tahun 2024 itu apa sih Bu yang ada cerita-cerita yang menarik nggak sih Bu seputar kayak kondisi pers di Indonesia ya? Dari yang Ibu tangani, Ibu alami gitu sebagai Ketua Dewan Pers, apa Bu kira-kira? Yang bisa kita sebut champion adalah lahirnya Perpres ya. Oh iya, Publisher Rights. Karena ketika saya menjadi anggota Dewan Pers, saya sudah menerima pesan gitu ya, bahwa pers itu memerlukan peraturan yang bisa memberikan dukungan pada dua hal. Yang pertama, ekosistem pers kita supaya sehat gitu. Yang kedua adalah ada keadilan pendapatan bagi media dari platform. Kira-kira itulah dua hal ini. Nah, dan ini sudah disusun, dimulai, dibicarakan dan segala macam itu sudah sejak lama. Kalau tidak salah sejak 2021 lah mulai dibentuk membentuk tim dan lain-lain, mulai dipelajari karena kan membuat aturan baru, bahkan waktu itu ada usulan bentuknya undang-undang aja lah gitu. Kalau undang-undang lama ini aja lah gitu ya. Nah, apalagi seiring dengan semakin tingginya platform ya, penggunaan platform sebagai salah satu cara distribusi berita begitu ya. Dan iklan nempel di situ gitu kan. Gitu. Nah, kita periode ini bersyukur akhirnya bisa menuntaskan PR itu gitu. Jadi tahun 2024 persis tanggal 9 Februari pada saat Hari Pers Nasional itu lalu disahkan. Nah itu menurut saya juga satu proses yang luar biasa ya, karena melibatkan bukan hanya dengan insan pers, tapi karena urusan regulasi begitu ya, maka ada keterlibatan akademisi, ada keterlibatan pers, ada keterlibatan pemerintah gitu ya. Dan dinamikanya lumayan tuh, dinamikanya lumayan karena juga ada keterlibatan platform kan, gitu. Itu seru banget, seru. Dan tapi saya dalam berbagai kesempatan pada saat proses pembahasan tuh selalu meyakini menyusun regulasi nggak pernah bisa cepat, satu, dan selalu naik turun, jadi bongkar. Yang ketiga nggak boleh ngambekan. Iya, harus berlapang dada. Harus lapang dada, menerima kritik dan saran dan lain-lain. Itu menurut saya 2024 highlight ya. Yang menurut saya di tahun 2024 kita semua bersyukur kayak orang hamil gitu, udah lahir nih gitu ya. PR-nya udah lahir lah di tahun 2024. Dan tahun 2024 menurut saya juga menjadi tahun yang injury bagi kita untuk memikirkan strategi bagaimana ketika di tahun 2025 itu Undang-Undang KUHP yang disahkan tahun 2023 itu akan segera diberlakukan. Itu juga jadi yang perubahan itu ya, revisi ya Bu. Revisi dan revisinya kan hampir banyak sekali yang sudah diidentifikasi oleh Dewan Pers, setidaknya ada 19 pasal tuh. Oh, yang akan menyangkut bermasalah buat pers dan ya Bu yang ya? paling potensial 2 pasal, dan saat itu
masukan dari Dewan Pers dan konstituen dan teman-teman jaringan masyarakat sipil ya, bukan hanya insan pers yang memberikan masukan termasuk akademisi, hanya diakomodasi satu, itu pun ditaruh di penjelasan. Nah, tahun 2024 juga menjadi tahun yang relatively terlampau sedikit waktu yang kita gunakan untuk memikirkan kalau nanti 2025 akan diberlakukan ini, gitu. Jadi ini yang perlu masih jadi PR kita nih di 2025, apa strategi kita, begitu ya. Belum lagi undang-undang ITE, belum lagi rencana revisi undang-undang penyiaran ya, yang 2024 lumayan rame. Ada persepsi yang memberi kesan seakan-akan Dewan Pers ini sok-sokan nih nggak setuju revisi undang-undang penyiaran. Nggak ada itu. Revisi undang-undang itu hal yang biasa. Ya, namanya regulasi kan ada out of date-nya pada pasal-pasal tertentu karena tidak sesuai dengan kondisi. Ya, namanya aturan tuh kadang lahirnya belakangan, kadang bisa di depan, syukur, kalau enggak di belakang. Udah dilaksanakan baru ada aturan. Yang bagus kan ada aturan dulu baru dilaksanakan. Tapi kalau tanya mana duluan telur sama ayam, bisa dua-duanya diperdebatkan, nggak selesai. Jadi revisi terhadap suatu regulasi itu hal yang lumrah. Dan Dewan Pers nggak pernah membuat pernyataan nggak boleh direvisi si undang-undang penyiaran ini, begitu ya. Tapi kan ada persepsi yang seperti memberi kesan seolah-olah gitu. Kenapa? Karena Dewan Pers membuat penyikapan pada draft 27 September ya, yang di situ ada pasal-pasal yang potensial mengkriminalkan kerja pers, kemerdekaan pers. Nah, itu saja gitulah, silakan saja direvisi. Tapi lihat dong, jangan dong berseberangan dengan Undang-Undang 40 tahun 99 yang memang di situ sudah menegaskan kemerdekaan persnya. Kalau pers kehidupannya tidak merdeka gitu, lalu apa makna reformasi tahun 99 gitu? Kan kira-kira gitu, misalnya media distribusi media investigatif nggak boleh, misalnya penyiaran. Saya paling ingat yang investigasi itu. Tapi masih ada pasal-pasal yang lain kan. Kita melihat ada 9 kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu satu. Yang kedua soal prosesnya. Jadi kan begini. Karena penyiaran itu punya irisan dengan undang-undang pers. Makanya kita kalau ini Mbak Ira kalau ada pendidikan UKW misalnya, dua-duanya kan kita kasih itu P3SPS, kayak gitu ya, kita kasihkan. Kenapa? Karena kode etik antara kode etik jurnalistik dengan P3SPS itu dua-duanya harus dipahami oleh jurnalis kita, gitu ya. Ketika berita dibuat dan disiarkan, dia tetap harus patuh pada kode etiknya. Gitu. Bahkan ada yang isinya persis sama. Misalnya soal anak, penyiaran soal berita soal anak, jadi, itu penting dijadinya sama ya Bu ya. Jadi kenapa kita berkepentingan begitu. Nah, soal prosesnya itu bahkan kita nggak pernah dilibatkan. Itulah kenapa jadi sangat udah ada ujuk-ujuk gitu ya. Ada gitu. Dan jadi kenapa pada tahun 2024 termasuk yang paling rame tuh ada satu waktu kurang lebih sebulanan lah. Tapi yang rame bukan hanya Dewan Pers loh. Jadi jangan salah itu. Saya perhatikan justru akademisi ya. Akademisi juga mempertanyakan kenapa ada perubahan tanpa enggak pelibatan di belakang. Ya enggak lah, mestinya pelibatan itu sejak awal di sebuah undang-undang, terutama pelibatan pihak-pihak yang terkait langsung. Dan undang-undang penyiaran itu pers itu terkait langsung, dan pers itu kepentingannya representasinya ya Dewan Pers gitu. Makanya itu termasuk yang 2024. Nah, 2024 juga yang paling
perhatian yang kita lakukan kemarin adalah pemilu. Karena tahu pemilu dan pilkada, pemilu ya, pilpres dan pilkada 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan pileg dan pilpres menjadi satu. Betul. Pilkada pula, serentak pula. Dulu ya ada pilkada, tapi kan tidak serentak. Ini pilkada serentak, jadi semua daerah melakukan pilkada. Jadi setahun itu ada 2 kali gawe besar yang dimana mau tidak mau pers harus memposisikan untuk bisa memastikan bahwa bekerja independen. Ya pastilah cemooh ada gitu ya, cemooh ada. Mana ada pers independen, apalagi yang konglomerasi gitu ya. Mana ada independen kalau persnya di sana sini malah indikasinya ngejual berita, apalagi dibungkus macam-macam, pasti ada gitu. Tapi sekuat tenaga, sebatas kekuatan yang kita punya, tetap mengupayakan gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan. Gimana caranya tanda tangan ini laku nih gitu ya. Undang-undang tanda tangan ini kan terkait implementasi undang-undang. Gimana laku nih, minimal orang masih percaya pada pers, pada kerja-kerja jurnalistik gitu. Jadi kita membentuk Satgas penanganan konflik pemberitaan pemilu gitu ya, supaya cepat, tidak masuk di pengaduan reguler gitu ya. Lalu kita bahkan membuat workshop. Jadi workshop itu untuk kita memitigasi ya, supaya kawan-kawan jurnalis ketika melakukan liputan adalah substansi liputannya betul-betul liputan yang diperlukan, dibutuhkan oleh masyarakat, tidak mengikuti arusnya pemilik media, pemilik modal atau partisan gitu ya. Itu upaya ya, tapi bahwa ada misalnya praktek-praktek di luar itu yang tadi saya bilang. Ternyata ada loh di mana mereka tidak mengindahkan tanda tangannya Nini Rahayu sebagai ketua Dewan Pers, dan itu yang paling merisaukan. Kadang-kadang bikin nggak bisa tidur loh, walaupun sudah begini minta ya, yang penting mereka menjalankan dengan baik gitu. Tapi ya saya kira semua orang yang memimpin satu institusi pasti memiliki nilai ideal yang diinginkan. Tapi ya ada saat dimana ya yang penting prosesnya sudah kita lakukan ya, tidak bisa seperti 100% terpenuhi ya, ada kalanya. Dan yang seperti itu Mbak Ira, kadang saya harus diterima, harus jadi bagian dari healing saya sendiri. Kalau enggak sedih loh Mbak, sedih. Ini ya Bu, sampai ke bawah mimpi ya Bu ya. Dan kadang-kadang tuh harus bisa ketawa, harus bisa bahagia begitu ya, dari berbagai ini gitu ya, berbagai tantangan ini, dan harus diletakkan sebagai tantangan gitu. Jadi bukan kegagalan tapi tantangan gitu. Jadi itu yang saya bawa lompat gitu. Kalau sudah ini mentok nih kayaknya nih, tapi letakkan di tantangan. Jadi masih ada satu fase harapan kan. Kalau diletakkan di tantangan kan ada fase harapan. Jadi biar nggak nggak kayak orang melo gitu yang kayak putus cinta gitu. Patah hati, patah hati. Ada ya masih sekarang patah hati. Emang ada Mbak sekarang patah hati? Masih Bu. Masa katanya patah satu tumbuh 1000. Maksudnya peluang ya, peluang. Iya, harus membaca peluang kan. Ada tantangan kan harus baca peluang ya. Nggak, apalagi kan Ibu kan orangnya persisten ya Bu. Gitu ya. Dan maksudnya tadi workshop itu dilaksanakan kan di seluruh Indonesia ya Bu ya, di seluruh provinsi gitu. Makanya ya tadi Ibu ganti koper di bandara kan, karena saking padatnya gitu. Sebetulnya workshop di 34 provinsi, yang pertama yang terkait Pilpres dan yang terkait Pilkada kemarin 38 provinsi setelah ada pemekaran gitu ya. Saya sebagai Ketua Dewan Pers sebetulnya berterima kasih karena anggota Dewan Pers itu semuanya aktif. Jadi itu membuat saya senang gitu. Jadi
semua aktif menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga 34 itu tidak mewajibkan saya harus hadir gitu. Jadi semua representasi anggota Dewan Pers kan mewakili Dewan Pers. Jadi itu sangat mengembirakan, apalagi dengan keterbatasan anggaran dan lain-lain ya. Kadang-kadang satu waktu itu bisa ada beberapa kegiatan di satu kota gitu ya Bu ya. Di satu kota, jadi sekalian dibarengin. Dan itu saya terima kasih sekali teman-teman di sekretariat ya, bisa memikirkan gimana programnya jalan dengan anggaran yang terbatas itu begitu. Bahkan tata kelolanya kadang dibuat 2 level supaya kepesertaannya banyak. Itu kan sekarang era hybrid ya, ada online Zoom, offline gitu. Dan itu menyenangkan sekali. Artinya pasti ada yang pasti gini, kok saya nggak diundang, ini pasti ada lah ya gitu. Dan kami Dewan Pers itu menjadi rumah yang terbuka untuk menerima kritik, menerima saran gitu ya, supaya upaya perbaikan ada ya, meskipun tetap ada aja yang marah dan lain, tapi itu biasalah ya, biasa saya kira, dan harus diterima. Ya, saya yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka ya tetap kita harus menerima itu dengan lapang gitu, karena ini kan harus memberikan pelayanan. Betul. Namanya lembaga negara, kuasi negara begini harus memberikan layanan, termasuk melayani yang marah-marah. Lo beneran lo. Jadi apalagi Ibu kan nomor saya itu ya, nomor ya? yang bukan retop gitu. Jadi saya itu punya nomor yang kebetulan kepada siapapun saya bagi. Nah, sehingga saya beberapa waktu yang lalu bahkan masih menerima pengaduan terkait pelayanan publik, ombudsman gitu. Padahal sudah bukan, tapi ya itu saya senang, artinya orang masih menyimpan nomor saya, tinggal saya salurkan, ini tolong ke sini nih gitu, gitu ya, misalnya kayak begitu. Jadi senang saja, apalagi komunikasi kami cukup efektif ya dengan teman-teman anggota Dewan Pers itu, sehingga yang tadi kesannya 34 provinsi berat gitu ya. Iya memang kalau semua sendiri tapi karena ini dikawal bersama ya, apalagi disupport oleh teman-teman sekretariat, tenaga ahli gitu. Jadi ya tetap bisa. Nah Ibu, tadi kan 2024 tuh ada gain, ada juga tantangan ya Bu ya, tadi ya RUU penyiaran, KUHP, revisi KUHP dan lain-lain. Ini kalau nge-flashback ke 2024, kira-kira di 2025 ini akan kondisi pers kita tuh, kalau Ibu menilainya akan seperti apa sih Bu? Apakah ada tantangan baru lagi atau akan ada sesuatu yang menyenangkan lagi gitu? Saya kan dengan 3 tahun ini, saya kemudian punya keyakinan sebesar apapun tantangan, termasuk dalam konteks bisnis, pers akan tetap hidup. Saya ya, karena tumbuh dan berkembangnya pers itu bagian dari kebutuhan publik, dan pasti ada publik yang mengawal, gitu. Dan kalau tadi saya sampaikan, ya kok tanda tangannya Nindi Rahayu nggak laku gitu ya. Tapi saya melihat bahwa yang akan mematuhi gitu, yang akan melaksanakan, meskipun nggak ada aturan Dewan Pers, pers itu akan tetap hidup dalam keyakinan saya. Mengapa? Karena dia sudah menjadi bagian dari hak warga negara. Hak warga negara untuk tahu itu diwakili oleh pers, dan untuk itu pasti akan selalu tumbuh dan berkembang yang namanya orang-orang yang akan mengawal pers ini. Gitu. Kalau kita perhatikan ya Mbak, pers kampus, memang saya tidak selalu bisa hadir, tapi kalau kita lihat dalam berbagai kesempatan saya ikut
kegiatan di pers kampus, saya melihat ada bukan hanya dari sisi jumlah ya, tapi kemampuan teman-teman pers kampus itu yang sangat baik. Dan menurut saya itu kan dia bahkan belum ada aturan khusus yang melindungi mereka. Ya, itu kan soal expertise yang mereka miliki, ya, kemampuan yang mereka miliki ini kayak udah jadi passionnya orang-orang tertentu pers itu gitu. Jadi saya sampai taruhlah nggak ada institusi yang mengawal, nggak ada aturan yang mengatur begitu, dia akan tetap hidup. Jadi dengan segala tantangan gitu, yang tantangan ini tentu tiap tahun akan dinamikanya pasti berubah. Mungkin nggak perlu nunggu tahun, Mbak, bisa bulan udah berubah gitu ya. Tapi pers akan tetap baik saja. Saya percaya bahwa dia akan tetap ada karena ada kebutuhan masyarakat dan ada masyarakat yang peduli. Ada kebutuhan dan ada yang peduli. Jadi ada supply and demand-nya akan masih tetap terjaga gitu ya, Bu ya. Banyak orang yang berkomitmen di situ. Nah, itu yang saya perhatikan ya, karena 3 tahun ini kan lumayan ini bergaul dengan pers ya, dengan wartawan, dengan orang yang macamnya banyak sekali, dan satu-satu kalau saya dia ini long life seperti kehidupan manusia. Dia tidak sama dengan kebutuhan sesaat, enggak. Dia kebutuhan hidup manusia. Jadi karena hak dasar ya, seperti hak hidup, ya, hak atas pekerjaan, ini hak atas informasi. Dan hak atas informasi itu hakikat dari kebutuhan hak hidup manusia. Maka dia akan tetap ada. Ini termasuk juga ini, Bu, optimisme yang Ibu ucapkan tadi, termasuk juga menghadapi, kita kan sekarang era digital ya, Bu ya. Jadi kan pers banyak yang tergerus gitu, karena ya tadi di medsos orang jadi lebih percaya buzzer-buzzer gitu. Itu termasuk itu, Bu. Memang akan optimis pers walaupun di dunia digital akan tetap sustain gitu. Ya. Karena kan yang muncul media sosial itu salah satu model dari cara orang berkomunikasi kan ya. Dari ada televisi, ada YouTube, ada media sosial, ada platform akan melahirkan banyak model ya, termasuk yang sekarang ini teknologi buatan imitasi. AI. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Itu saya kira nanti akan ada lagi, dan itu kan ciptaan manusia. Betul. Jadi menurut saya ya kita adaptif aja lah, kita terima itu. Semua perubahan itu hasil karya karsa manusia. Budaya, bagian dari budaya. Kita terima. Mana yang sekiranya available dengan kehidupan pers, membuat pers kita lebih profesional gitu, ya harus dipakai. Kenapa tidak dipakai? Kan pasti lebih efektif. Kerja redaksi pasti lebih cepat. Karena ada tambahan data-data itu. Yang penting kalau dengan tambahan-tambahan tadi, kerja independensinya tetap bisa dijaga. Di mana meletakkannya? Misalnya begini, tidak secara mentah-mentah mengambil saja. Dia tetap harus independen dengan data yang dia miliki. Bank datanya harus ada. Untuk itu pers harus didukung oleh media yang juga terus mengupgrade sarana prasarana yang dimiliki. Jadi perangkatnya ya, Bu ya. Jadi teman-teman wartawan itu juga harus didukung tuh. Data-data yang luar biasa pentingnya tadi, bahkan seperti saya yang bahasa anak gaul sekarang gaptek, gagap teknologi harus dilatih. Gimana dia menggunakan data ini secara cepat tapi tidak serta-merta itu sebagai data tunggal. Jadi XY-nya ini harus banyak, diberi kemudahan ketemu
mengkonfirmasi, mengakurasi ya, dan untuk itulah kenapa Perpres tadi menjadi penting gitu. Tolong dong yang punya platform jangan pelit-pelit buka data ke kita. Kalau diminta seberapa banyak, misalnya data yang kita minta kan seringkali pengguna, data pengguna, user, lalu berita kita itu disukai oleh banyak orang itu di area-area mana itu kan itu kebutuhan kita banget. Nah yang kayak gitu mesti terbuka dong. Nah gitu ya. Misalnya berita-berita yang disukai itu ada kecenderungan berita-berita yang ternyata mestinya nggak diberitakan. Misalnya itu mereka punya, kasih dong ke kita supaya kita juga bisa korektif. Betul. Kan begitu. Nah ini butuh. Jadi Perpres tadi menjadi penting. Kenapa kehadiran platform bukan untuk bukan untuk musuhi. Enggak, jangan. Harus bersama-sama. Harus dirangkul gitu ya. Harus sama-sama. Jadi bahkan nanti mungkin ada teknologi yang kita tahu semua hasil karya karsa manusia pasti baik. Kalaupun tidak ada yang tidak baik, itu yang harus kita betulkan, dikonstruksi lagi gitu. Bukan terus disikir, karena kan manusia itu kan sebelum membuat sesuatu itu kan mulai dari diamati, observing, diteliti, kemudian trial and error-nya berkali-kali bahkan ya sampai menjadi sebuah produk gitu ya. Nah maka kita harus juga ikut mencoba apa kegunaan buat pers dengan berbagai teknologi terbaru ini. Yang mana yang bisa kita pakai, mana yang tidak. Maka kekuatan kita, independensi kita harus dijaga dengan tadi data dan berbagai, termasuk sumber daya manusianya yang juga bagus gitu, yang terus-menerus ditingkatkan kapasitasnya sehingga kita tidak tergerus gitu dengan arus informasi yang miss atau yang begitu ya, tapi betul-betul kita lu boleh ngabarin macem-macem, ini tak pakai datamu tapi aku punya data pembanding. Gitu. Kita kan mengkolaborasikan data berbagai narasumber gitu ya Bu ya. Kan hakikat pers seperti itu kan Bu ya. Bahkan why-nya yang banyak. Mungkin saya nggak tahu ini nyimpang dikit atau enggak ya Mbak. Kan seringkali begini, gimana sih media itu belum dapat informasi dari saya gitu ya, karena azasnya kan harus demokratis. Demokratis itu artinya dia ada keberimbangan, ada proses konfirmasi kepada sumber. Lah ini saya belum mengkonfirmasi kok tetap dimunculkan begitu. Boleh ya berita tanpa konfirmasi. Nah, pers itu tentu saya kira dalam konteks kerja profesional itu tetap harus dipegang. Ya, konfirmasi terutama dari pihak yang terkait langsung. Tetapi kalau narasumber ini sulit dihubungi ya, atau nggak mau dihubungi, pers tidak boleh berhenti hanya mengatakan narasumbernya nggak mau dihubungi atau tidak bisa dihubungi. Hal-hal yang terkait secara langsung dengan pihak itu menjadi alat konfirmasi. Sampai nanti ada konfirmasi langsung ya. Ini boleh. Jadi why-nya ini tidak satu. Nggak tunggal gitu ya Bu. Jadi bisa di kesini-sini gitu ya Bu ya. Ahli. Iya. Ahli. Ya, jadi forensiknya banyak nih. Bisa ke ahli, bisa ke orang yang terdekat, bisa ke data-data pendukung. Ya, kalau gampangannya kan gini Mbak Ira. Misal nih pada kasus peliput kasus indikasi pelaku kekerasan seksual. Pada pelaku ya susah kamu memperkosa, ya enggak lah, pasti dia bilang enggak. Tapi kan ada indikasi-indikasi data-data lain, misalnya dari hasil visum pada saat gitu ya, kejadian dia di mana, lalu ditanya pada orang-orang yang terdekat dan terutama
kesaksian dari pendamping. Nah, misalnya itu kan boleh, ya pelakunya langsung bahkan di pengadilan aja kadang nggak ngaku kok, ya kan? Nah kayak gitu loh. Ya pada konteks kasus korupsi misalnya, ya pasti bilang nggak ngaku. Tapi kalau data bisa memperlihatkan, nah itu yang kadang-kadang kenapa media investigatif menjadi penting, ya kan? Ada kebutuhan masyarakat karena kita bicara keadilan itu kan keadilan substantif, bukan hanya pada orang yang terkait langsung, tapi keadilan ini punya nilai kepentingan umum. Kenapa dia harus dibuka? Dan itu hak masyarakat untuk memperoleh informasi sama dengan hak hidup. Untuk tahu gitu untuk ya Bu, tahu. Ya? Yang sebenarnya tuh seperti iya, apa. Right to gitu. know itu penting banget, Mbak. Jadi ya jangan ditutup, jangan dihalang-halangi gitu kan. Makanya saya dalam berbagai kesempatan selalu bilang kerja kolaboratif penting. Hargai teman-teman pekerja pers ini gitu. Mereka nggak perlu diundang, nggak perlu dikasih uang saku gitu ya. Tapi buka aksesnya, jangan ditutup, jangan dipersulit gitu. Itu aja udah modalitas besar. Iya, karena memang akses dan data itu penting banget sih Bu, kalau buat wartawan ya, untuk bisa membuat artikel, membuat berita, konten yang baik itu memang dibutuhkan itu kan Bu. Dan yang seringkali menjadi salah satu pemicu pemberitaan kita dilaporkan oleh pelapor itu terkadang itu terkait dengan tadi nggak ada konfirmasi, dan konfirmasi itu tidak didapatkan karena kesulitan awalnya berawal dari kesulitan menghubungi narasumber. Dan saya jadi ingat kemarin Bu, saya baru baca ramai di medsos profesi-profesi yang tidak dipercaya publik gitu. Kan ada lah banyak. Nah, jurnalis itu ada yang agak paling bawah, yang tidak percaya 15%, tapi tidak setinggi profesi lain sih, ada yang 50%. Cuma saya alhamdulillah juga nih. Mbak, tapi di riset itu juga ada profesi-profesi yang sangat diperlukan oleh publik, dan itu pers termasuk tinggi. Iya, makanya saya jadi kalau ini itu comparing ya Mbak. Iya, ini optimisme Ibu tuh ya terdukung gitu ya Bu ya. Tinggi loh angka kebutuhan pada pers kemarin itu, lebih dari 37% kalau nggak salah. Artinya dan kalau dari riset tahun 2023 yang dilakukan oleh Mbak? Cision itu ya Bu ya? Risetnya Reuters, lalu juga PR2 Media, AMSI dan AJI itu juga melakukan penelitian. Kepercayaan publik pada media mainstream itu masih tinggi, di atas 30% gitu. Jadi saya merasa bahwa ini terus harus dijaga begitu. Makanya tadi karena tantangannya tambah banyak, dan yang bisa menjaga saya selaku ketua Dewan Pers tuh berharap yang ikut menjaga bukan hanya insan pers gitu. Jadi pemerintah juga harus ikut menjaga gitu ya, karena tadi kebutuhannya itu adalah kebutuhan publik. Betul. Dan pemerintah punya tanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik terhadap hak untuk tahu, hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Mudah-mudahan tahun 2025 karena kita punya pemerintahan baru gitu ya, selalu ada cara kerja baru untuk melengkapi ya dari yang sebelumnya yang masih lubang-lubang. Mudah-mudahan bisa dilakukan upaya kelengkapan dari yang sebelumnya nggak ada gitu ya. Kalau yang kemarin kurang ya sekarang dilengkapi lah gitu, koreksi bersama gitu. Jadi karena saya yakin setiap periode itu selalu ada tawaran model baru kan, gitu. Orang-orangnya juga baru, modelnya baru. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang baru ini bisa memperbaiki ya Bu ya. Saya tidak mau mengatakan memperbaiki ya gitu. Jadi tapi melengkapi apa yang kemarin kurang ya gitu. Jadi supaya visi dan misi kerja pers itu sebagai pilar keempat demokrasi tetap terjaga nih. Nggak
loyalitasnya itu memang hanya pada kepentingan warga, kepentingan masyarakat. Ya. Nah tadi yang Ibu share tadi kan, jadi sebenarnya memang peluang industri pers tuh masih besar banget ya Bu ya? Sangat. Jadi saya ya. Kan kalau sekarang kan banyak yang bilang senjakala media, pers banyak yang media-media banyak yang tutup dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau melihat tadi tingkat kepercayaan publik yang masih tinggi dan kebutuhan gitu. Dan itu nggak cuma satu riset tunggal, tapi berbagai riset dan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri gitu. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa ya pers peluangnya masih tinggi, begitu ya Bu ya? Betul. Kalau saya merasa begitu. Jadi meskipun begini, saya harus ngakui, taruhlah dari aspek bisnis nggak ada harapan, persnya tetap hidup, ya kan? Tadi saya bilang begitu. Tapi dengan melihat fakta-fakta selama 3 tahun ini, cara hidupnya pers itu justru semakin beragam gitu. Ada diversifikasi yang bisa dilakukan gitu ya. Pers mengandalkan pendapatannya bukan hanya dari iklan ya, misalnya harus berebut iklan dan itu susah karena bukan susah, mestinya bisa gitu. Saya selalu mengatakan kalau platform itu mau terbuka gitu ya soal pendapatan dan mau berrelasi secara koordinatif, tidak subordinasi, saya kira pers masih bisa mengandalkan pendapatan tinggi dari iklan gitu. Kenapa saya sampaikan begitu? Satu, sekarang masih tertutup nih. Platform itu menyadari bahwa iklan itu didapatkan karena ada berita yang nyantol di situ. Betul. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa pendapatan itu untuk diberikan pada yang punya. Iya, jadi ada kontribusinya nggak dianggap gitu ya, nggak dibuka. Jadi padahal dia tahu ini bukan punya gue nih. Lah kan kamu secara sukarela, taruhlah ada yang berdebat. Mbak, itu kan sukarela nempelin di platform di lahan saya, gitu. Kenapa sekarang minta pendapatan? Dimanapun kalau ada dua pihak yang berhubungan, sementara yang satu lebih berkuasa, di mana letak kuasanya? Dia yang tahu. Kenapa di tempatnya ada nempel berita, lalu ada peluang mendapatkan iklan atau pendapatan. Dia juga yang lebih berkuasa, yang boleh kamu di sini, kamu tidak boleh, kamu saya hitung sebagai orang yang naruh yang pertama atau yang kelima kali. Dia semua yang tahu nih. Dia tentu yang lebih kuasa. Nah, dalam konteks relasi kan nggak boleh subordinasi. Harusnya kan begini. Betul, setara ya, Bu. Harusnya jadi setara. ini sebenarnya tentang relasi kuasa. Relasi kuasa. Nah, dalam hubungan apapun kan nggak boleh ada relasi kuasa. Betul. Harusnya koordinasi. Ini kok beritamu nih. Di beritamu nih ternyata disukai orang. Nah, gara-gara disukai ada iklan nih. Yuk. Nah, misalnya gitu loh. Kita sharing ya, sharing profit gitu ya. Satu itu, kalau peluang itu terbuka gitu ya, tidak ada penempatan satu pihak lebih tinggi dibandingkan media platform lebih tinggi dari media, tapi ditempatkan sebagai setara, itu salah satu potensial kehidupan pers kita lebih panjang uratnya, karena ada penghargaan, ya. Ada penghargaan pada kerja-kerja media. Itu soal penghargaan loh. Bagaimana orang dihargai secara setara. Jadi diajak ngobrol. Ibarat kalau manusia itu diajak ngobrol. Ini punya lu nih, punya gue nih. Kok ibarat rumah aja kalau ada yang lempar ini nggak mau dibuang.
Tapi kalau ada kan, ini punya siapa? Iya. Kan mesti begitu. Betul. Ini punya siapa nih? Ini bukan punya gue, ini bukan berita saya nih. Wah, saya kok gue ke orang Jakarta. Perkara pohon mangga di ini juga kayak gitu ya, Bu, kira-kira kan? Gitu. Nah, ini kok kan mesti ini. Nah, itu satu. Tolong yang seperti ini. Nah, ini yang kedua, bahkan keterbukaan ini menjadi penting karena kan pemerintah itu membuat regulasi. Dewan Pers juga membuat regulasi terkait persnya. Yang regulasi itu tentu untuk keindonesiaan, kebinekaan, keadilan, kesejahteraan, ketuhanan yang ada di Pancasila itu. Nah, kalau yang disebar itu ternyata bertentangan dengan ini, kalau dia terbuka kan kita enak nih. Yang ini jangan disebar loh. Betul. Itu loh. Nah, itu supaya ruang digital kita itu juga sehat. Kan susah, Mbak, negara udah mengeluarkan banyak duit untuk ngedukasi anak SD sampai kuliah, dirusak sama kadang-kadang gitu ya. Nah, itu maksudnya engagement di situ itu yang menjadi penting. Nah, kita bersyukur nih komitenya udah ada nih dengan Perpres itu. Nah, mudah-mudahan soal pendapatan tadi dan ekosistem itu bisa menjaga. Itu satu ya. Diversifikasi yang lain misalnya melalui riset ya, lalu kerja-kerja lain yang masih satu value lah dengan kerja-kerja pemberitaan ya dan pengetahuan. Saya kira dari si bisnis masih lah peluangnya masih besar banget, masih ya, Bu, besar ya? gitu dan masih tumbuh. Bahkan besok hari Senin saya diminta untuk memberikan sambutan, ada media baru yang akan berdiri lagi gitu. Jadi gitu, Bu? ya masih lah ya. Mungkin mediumnya saja yang menjadi multi. Kalau dulu kan cetak saja. Betul. Dan cetak rupanya berbiaya tinggi. Betul. Lalu apa, Mbak? Dia itu tidak banyak orang suka bawa ketengan. Iya, nggak praktis. Tapi jangan salah loh. Saya lihat di Australia itu orang masih senang pada bawa koran kan? Iya. Karena memang sensasinya beda, Bu. Beda. Saya aja masih lebih nempel hari, dan lihat gambarnya lebih enak, lebih gede. Jadi itu. Lalu yang kedua penghargaan publik pada media. Jadi ya kalau itu berbayar ya bayarlah gitu. Karena itu ya sama ya, kalau tadi kita minta platform berbayar, masyarakat ya jangan copy paste terus disebar, ikut nyebarin. Kalau kan nggak boleh ya, masing-masing berlangganan. Nah, kayak gitu. Itu juga penghargaan pada pers gitu ya. Belilah sahamnya kalau punya duit gitu. Misalnya itu untuk ikut promosi lagi. Nah, maksudnya biar tetap hidup itu kan dukungan publik. Dukungan minimal lah gitu ya. Bentuk dukungan kita gitu ya, Bu, ya. Selain tadi bentuk dukungannya buka aksesnya, masyarakat jangan pelit untuk ngasih informasi, tapi ya terkait bisnis tadi ya. Ini. Nah, pada pemerintah juga sebenarnya saya berkali-kali minta nih, berkali-kali mohon. Nah, mungkin di podcast ini saya juga mohon deh. Mungkin perlu ada kebijakan spesifik pada pers soal pajak gitu loh. Oke. Mestinya ada lah ya, jangan disamakan gitu ya, Bu, ya. Jangan disamakan dengan yang lain. Oh, dengan bisnis yang lain gitu ya, Bu, karena kan bisnis ini kalaupun ada pendapatan ya, supaya diutamakan untuk kepentingan kesejahteraannya si wartawan gitu. Dan media-media juga nggak mesti dukung tuh, misalnya membolehkanlah teman-teman pekerjanya itu untuk tumbuh ya, berserikat, berkumpul, pendidikannya dikasih, kemudian infrastruktur yang dibutuhkan juga dikasih gitu. Itu penting banget. Jadi memang ya tadi Ibu bilang multi stakeholder ya, Bu, untuk memajukan. Nah, apalagi multi platform tadi, supaya bisnisnya tetap hidup. Kalau dulu cetak memang mulai ini kan sekarang ada digital. Lalu radio, ada visual, ada YouTube ya kan, disalurkan YouTube. Itu kan cara ya, tapi tetap YouTube yang relate dengan redaksi gitu ya. Saya tuh beberapa waktu yang lalu juga tahu ya, Mbak, saya diundang salah satu radio ya, El Sinta ngundang saya. Terus menyampaikan si El Sintanya, Bu, nanti sekali-sekali disapa ya, Bu, yang di Twitter, di Facebook, di YouTube. Jadi
Dulu kan kalau radio hanya pendengaran ya, sekarang nggak juga ada visualnya gitu ya. Nah itu menurut saya kan menarik. Jadi itu yang saya bilang bahwa teknologi bisa datang dan berganti dengan model yang banyak gitu. Nah karena pers itu bagian dari hidup manusia ya dia akan tetap hidup. Termasuk bisnis yang akan menghidupi pers itu. Nah nih Bu, balik ke masalah perempuan nih Bu. Ibu kan sebelumnya memang sebelum jadi ketua Dewan Pers, Ibu aktif di dunia perempuan ya Bu ya. Dan sekarang jadi ketua Dewan Pers perempuan yang pertama. Kalau Ibu melihat gimana sih peran perempuan di dunia pers gitu Bu di Indonesia? Kesempatannya ada, meskipun peluang ke sana itu sama dengan dunia yang lain ya. Teman-teman perempuan mesti perlu effort lebih gitu, dibandingkan laki-laki ketika memasuki dunia pers gitu. Satu, pers tuh diberi kesan maskulin ya, karena kerjanya 24 jam, malam hari dia tetap harus kerja di ruang redaksi, nggak ada jam yang nggak ada kayak gini jam 5 pulang, nggak ada begitu gitu. Bahkan di rumah pun, nah itu dianggap kurang available buat perempuan, kurang ramah ya Bu? Kurang ramah, kurang memberikan perlindungan. Bukan perempuan tuh masih diposisikan orang yang kerjanya ya 9 to 5 lah paling baik gitu. Lebih dari itu dianggap tidak baik gitu. Terus kerja pers tuh kerja yang menurut saya perubahannya itu bisa sewaktu-waktu. Nah, harus terengginas gitu ya Bu ya. Nah itu dianggap perempuan nggak bisa. Dianggap perempuan nggak bisa yang begitu. Perempuan tuh bisanya ya yang sudah dikasih porsi aja. Kalau dianggap tidak punya kecerdasan ke sana itu, jadi butuh effort untuk membuktikan bahwa dia bisa melampaui waktu yang dibutuhkan gitu. Dia bisa membuat bahkan merancang berita. Gue bisa banget gitu, misalnya ya. Dan masih ada ruang yang ini yang sangat penting nih, yang sekarang ini sedang diupayakan oleh Dewan Pers. Sistem perlindungan yang belum ada buat perempuan yang bekerja di ini secara spesifik. Nah, ini menurut saya kebutuhan spesifik perempuan menjadi jurnalis belum ada perlindungan secara khusus. Baru berupa regulasi, tapi implementasinya baru harus kita masih sedang kita upayakan. Kan baru keluar peraturan Dewan Pers bahwa harus ada ini. Tapi itu masih kecil sekali. Kebutuhan spesifik perempuan itu ya harus didengar. Perempuan jurnalis itu kebutuhannya apa? Gitu. Itu belum ya. Yang dibuat oleh Dewan Pers kemarin kan kalau terkait ada kekerasan seksual. Tapi yang kebutuhan spesifik perempuan jurnalis itu apa? Itu belum terakomodasi dengan baik. Lalu yang tadi ini. Nah, effort lebih ini adalah meyakinkan kepada pemilik media untuk diberi kepercayaan bahwa saya bisa nih jadi jurnalis. Itu dulu nih. Itu yang keluar. Yang ke dalam, ke rumah juga iya. Kalau dia punya keluarga, dia harus juga menyampaikan pada keluarganya. Saya profesinya jurnalis, bisa-bisa ditolak mau jadi mantu. Enggak usah punya mantu jurnalis, repot nih nanti hidupnya. Ntar anak suami saya nggak diurusin gitu ya. Dan jurnalis dianggap orang yang kerjanya ngeritik. Keras, betul. Nah, jadi tadi yang saya bilang, dan itu dianggap bukan pekerjaan perempuan, gitu. Karena perempuan tuh mestinya oleh publik secara umum diposisikan orang yang nurut, manut, diem gitu. Nah, jurnalis kan nanya, ngoreksi, ya kan? Koreksi, harus kan dia bagian dari koreksional sistem. Itu yang kemudian orang nggak percaya bahwa itu bisa dilakukan perempuan. Maka ketika perempuan mau terjun ke situ, dia harus bisa membongkar dan membuktikan bahwa dia bisa, gitu. Maka saya senang ya sudah dibersamai dengan ada Ikatan Jurnalis Perempuan, gitu ya. Misalnya yang terus memberdayakan jurnalis perempuan dan tumbuhnya. Kalau saya tadi cerita seberapa banyak pers kampus anak-anak yang punya keinginan menjadi jurnalis, itu yang saya ikuti mereka angkat tangan tuh lebih banyak perempuan. Pada semangat. Jadi kok saya ini ya. Nah, di era digital begini
yang saya perhatikan juga banyak. Kita belum bisa disebut sebagai karya jurnalistik karena karya jurnalistik kalau menggunakan Undang-Undang 40 itu kan dibuat oleh jurnalis dan ada di bawah perusahaan pers gitu. Tapi individual jurnalis itu bisa jadi nanti akan tumbuh dan ini tantangan. Jadi mereka membuat pemberitaan begitu ya. Kalau sekarang kan dia tetap harus jadi kontributor di satu. Itu bisa jadi nanti bikin ini tantangan ke depan bagi Dewan Pers untuk memikirkan gimana nih yang tadi loh dia tidak di bawah perusahaan misalnya ya, tapi dia menulis dan menghasilkan informasi-informasi yang sebetulnya punya karakter karya jurnalistik yang baik begitu ya. Nah ini yang mungkin nanti tantangan. Nah termasuk itu peluang bagi jurnalis perempuan. Ya, jadi bisa ngambil peran juga di situ. Iya. Dia ketika dia punya tantangan membuktikan ke publik, tapi ada satu tahapan yang dia sudah bisa langsung buktikan dengan karya-karya yang dia buat sekarang. Tetap Mbak masih tinggi tantangannya untuk jurnalis perempuan, terutama perlindungan untuk mereka ya, karena kan kerjanya di ruang-ruang privat juga kan. Ketika berhubungan dengan narasumber, kadang hanya berdua, ya kan. Ya karena memang banyak kasus-kasus dilecehkan, nggak hanya oleh narasumber tapi di internal kantor sesama wartawan seperti itu kan Bu. Dan juga belum lagi kalau ikut-ikut meliput demo, wah kan masa banyak banget itu juga empuk kena gitu. Jadi memang lebih rentan ya Bu. Lebih rentan. Kebutuhan spesifiknya belum terpenuhi lah Mbak. Saya nggak tahu ya. Karena di peraturan Dewan Pers pun belum memberikan kewajiban ya. Ada nggak sih tunjangan untuk haid misalnya? Tunjangan untuk ini membeli vitamin dan pembalut. Ada nggak? Kalau di kepolisian kan ada. Meskipun ada itu dulu kita rame-rame makanya itu kan kebutuhan spesifik, bukan untuk ngalem tapi itu fakta bahwa kita semua menghormati kesehatan reproduksi perempuan gitu. Nah itu kadang-kadang aleman banget yang begitu diminta gitu kan, padahal itu kebutuhan spesifik. Padahal basic needs ya Bu ya, buat perempuan ya Bu. Untuk perempuan. Jadi tapi saya terus berharap ya supaya kawan-kawan perempuan yang ingin berprofesi sebagai jurnalis ini adalah profesi yang sangat terbuka gitu ya. Apalagi kalau punya passion dan kapasitas di situ gitu. Jadi anggap aja itu tantangan lah untuk ke depan hunus ya mereka kemudian memberi akses dan peluang yang sama gitu ya. Artinya ada penghormatan lah dan ada pengakuan bahwa sosok jurnalis itu juga bisa dilakukan oleh perempuan. Artinya pembuktian yang mengatakan tidak bisa dan lain-lain itu seiring dengan eksistensi teman-teman di bidang ini akan bisa menjadi alat pembuktian bahwa kayak kemarin ini Kemenlu kan bikin Adam Malik Award gitu ya. Jurnalis yang mendapat penghargaan itu si Yvette perempuan dan masih sangat muda, ya kan, masih sangat muda. Jadi artinya lalu anugerah Dewan Pers ya tahun 2023 yang mendapatkan penghargaan juga Mbak Luffy perempuan. Iya, perempuan ya. juga. Jadi, saya kira akan selalu terbuka kesempatan ini meskipun pasti membutuhkan ruang pembuktian lebih ya sampai bisa mengatakan ya saya perempuan dan saya bisa menjadi jurnalis gitu. Dan untuk kesana perlu didukung oleh banyak pihak. Nah kalau saya bilang minta supaya ada dukungan bukan berarti lah kenapa minta didukung, katanya minta pengen sama karena tadi budaya kita masih budaya patriarki yang punya anggapan bahwa perempuan nggak bisa. Iya. Nah itu dukungannya di situ. Nggak dikasih privilege enggak. Privilege-nya adalah kesempatannya harus lebih dibuka untuk perempuan. Ketika bersaing dan sama-sama bagus kasih kesempatan itu pada perempuan. Karena memang perempuan
mulainya nggak beda bareng, sama laki ya Bu? Bareng. Laki-laki mulainya di sini, perempuan di sini kan Bu. Jadi lomba larinya udah. Terus ada tadi selain di luar ada anggapan yang begitu, di rumah dihambat, betul, ya kan? Betul. Jadi ya masih perlu tambahan energi lah untuk perempuan. Tapi tetap semangat, harus tetap semangat. Ya, semangat dari Ketua Dewan Pers. Nah ini yang terakhir nih Bu. Kalau ada pesan penting untuk wartawan dan insan media di tahun 2025, apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Sebagai Ketua Dewan Pers ya, saya berharap teman-teman bekerja yang profesional saja gitu ya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, itu dijalani profesi ini secara profesional. Karena dengan profesionalitas itu akan menjaga dari sisi karya akan dihargai dan akan memberikan kontribusi besar pada pers karena menjadi cara masyarakat untuk percaya pada pers. Dari aspek bisnis itu akan mengikuti. Jadi masyarakat dengan kepercayaan sangat tinggi itu akan memberikan dukungan penuh kepada pers dan hanya dengan cara itu pers kita tetap bisa hidup dengan baik. Saya hanya pesan itu aja. Jadi kalau ingin maju ya kita buktikan dulu gitu ya Bu ya. Buktikan dulu nanti akan membuktikan uang akan mengikuti gitu ya Bu. Kira-kira gitu ya Bu ya. Itu aja. Kerja yang profesional aja supaya ada menjadi bagian dari orang yang ikut menegakkan si pers ini. Kalau kita ngerecokin, kita ngerusak, kita semau-maunya dengan sistem yang sudah kita sepakati, maka Anda tidak menjadi bagian yang berkontribusi pada pers, tapi menunggangi. Dan martabat ini hanya bisa dijaga oleh kita yang punya komitmen. Jadi nih rekan-rekan media, yuk kita bangun bareng-bareng gitu ya Bu. Bareng, nggak bisa sendiri. Karena ekosistem ini kan kita yang punya ya. Jadi kalau kita di dalam itu malah merusak, malah jadi penumpang gelap gitu ya Bu ya. Itu kan malah kita martabat kita sebagai wartawan akan terus tergerus dengan oknum-oknum ini gitu ya Bu ya. Ini media ini ruang yang sangat terbuka. Siapapun bisa mengaku dirinya jurnalis sekarang ini. Betul. Siapapun bisa mengaku punya media. Dewan Pers menjaga dengan berbagai aturan. Tapi kalau yang jaga ini sekuat tenaga apapun ya, yang jebol juga. Iya. Maka tadi ayo sama-sama kita jaga begitu. Dan untuk menjaga ini juga perlu kepedulian ya, keikutsertaan, bukan hanya peduli, keikutsertaan dari multi stakeholder gitu. Jadi para pemangku, saya senang tuh beberapa institusi bertanya pada kita, ini gimana nih gitu, nggak apa-apa. Kita sama-sama soalnya. Jadi institusi-institusi yang menghormati kerja pers dengan baik gitu ya, memberikan reward pada teman-teman jurnalis. Banyak sekali loh tata kelola pemerintahan kita yang juga memberikan penghargaan. Itu saya harus terima kasih sekali. Iya. Nah itu juga tolong teman-teman dengan berbagai penghargaan itu tidak berhenti dan hanya bangga begitu, tapi melanjutkan dengan karya-karya yang baik tadi. Oke Bu, makasih banget tadi kita ngobrol panjang lebar dan mulai dari bermanfaat ya. Ya, manfaat lah Bu. Karena dari mulai tadi flashback, suka duka jadi Ketua Dewan Pers, gimana proses pemilihannya ya Bu ya, bukan pemilihan, dicemplungin ya Bu, didorong gitu ya Bu ya, sampai akhirnya Bu Nini benar-benar belajar dan paham dan gimana sih 2024 itu seperti apa pers kita, 2025 seperti apa, dan juga harapan-harapan, dan kita berharap optimisme yang tadi ditularkan oleh Bu Nini ini akan diterima ya Bu ya, dan bahkan mungkin direspon positif gitu sama teman-teman pers itu semua ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Oke. Demikian sahabat DP, bincang-bincang kita bersama Ketua Dewan Pers Ibu Dr. Nini Rahayu, dan semoga apa yang disampaikan beliau tadi bisa kita maknai dan kita respons dengan sebaik-baiknya untuk menjaga keberlangsungan dunia pers kita di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Dadah.